Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus.
Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisihmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya kita diberikan kekuatan baru karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Bilang sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala basyakala. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Haleluya. Pujilah Tuhan Yesus. Urala basyakala basyakala. Shikila la 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 basyakala bu. Tidak habis-habisnya kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa.
Terima kasih Engkau mengundang kami untuk hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu Tuhan, di GB Pantai Permata ya Bapa. Bahkan setiap teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu akan memenuhi Tuhan setiap kami ya Bapa. Karena kami percaya kami menyembah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap umat-umat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan di tempat ini ya Bapa, yang mengalami kesakitan, biarlah Kau sembuhkan oleh darah Yesus. Yang beban berat Tuhan, yang mengalami pergumulan hidup ya Bapa, saya percaya Engkau akan kirimkan Tuhan penghibur Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Bahkan Engkau akan menolong kami ya Bapa. Bahkan Engkau Tuhan akan memberikan jalan keluar Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau akan puaskan Tuhan setiap kami ya Bapa. Biarlah Engkau menyatukan hati kami Tuhan dengan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Sehingga Tuhan Engkau yang semakin besar ya Bapa, dan kami semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami ya Bapa yang memiliki kesatuan hati dan keunitian ya Bapa, semakin erat Tuhan kasih-Mu Tuhan bagi sesama ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan hati kami yang lemah lembut ya Bapa, sehingga Tuhan kami bisa bertegur sapa Tuhan dengan baik dan benar Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Saya percaya ada sukacita yang baru bagi setiap kita, amin, haleluya. Ayo saya mengajak kita semua untuk tepuk tangan bersama di atas kepala kita. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau
tangan kiri, katakan kau memang sungguh luar biasa. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batuku, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Ayo tepuk tangan kita di atas kepala kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batuku, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan.
Mari kita satukan hati, kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, biarlah setiap umat-umat-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lubuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur ya padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Engkaulah Tuhan, sang pengharapan bagi setiap kami. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Shakalalala baratakala bashe, urama shakara bashe. Tuntun kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tidak hamba kesudahan Tuhan bagi kami Tuhan. Apapun Tuhan yang kami alami, kami percaya Tuhan pertolongan-Mu sempurna Tuhan bagi kami Tuhan. Syakara basyakalabu, syakara la 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 syakala la basyakala banana karabu, shikila taka basyakala basyakala. cinta. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan
Engkau layak kami tinggikan Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau layak Tuhan diagungkan Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan sang kasih kami Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan membawa kami Tuhan untuk mengalami promosi-promosi yang baru Tuhan dalam hidup kami. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Sama udah pasal untuk maju ke depan. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib Yesus, Engkau dahsyat Yesus, Engkau mulia Yesus, Engkau dahsyat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkau adalah sumber segala sumber yang selalu memberkati kami. Bahkan pada pagi ini Engkau juga ingin memberkati kami. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan kami. Roh Kudus, urapi hamba. Roh Kudus, urapi kami semua. Sehingga kami mendapat harta benda sorga yang boleh kami bawa pulang. Materaikan apa yang kami dengar Tuhan. Berikan pengertian baru buat kami. Bahkan kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, Logos pada pagi ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh melangkah sesuai dengan firman. Kami boleh keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah Aba, berbicaralah Aba. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, haleluya. Oke, hari ini
saya akan membawakan satu tuntunan Roh Kudus yang akan memberkati kita semua. Dan secara ajaib, bahwa apa yang akan disampaikan hari ini ternyata tadi ada di VOP. Ada di VOP tentang Apolos, Paulus, dan Kefas. Tetapi kita akan membahas yang lebih rinci, yang lebih dalam lagi. Apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Jadi siapkan hati kita, fokus, karena saya percaya kita semua pulang akan membawa berkat surga. Yang mau katakan yes. Sebelum itu kita nonton satu film berikut ini. Suaranya. Working on a project is never just about work, right? It's about learning day by day to bring things together. We navigate change to create something permanent. We envision the future to set the ground for it. We look at the big picture to refine the slightest detail. We express different ideas to provide unity. We always look back to look far away. We acknowledge complexity to reach simplicity. We value every beginning to design new paths. We produce solid, concrete matter to discover our values. Tema khotbah hari ini dalam bahasa Yunani adalah arkitekton. Saya belum pernah kasih judul bahasa Yunani. Setelah bertahun-tahun gereja ini ada, baru hari ini tema khotbahnya diberikan, tema khotbah dalam bahasa Yunani. Arkitekton. Arkitekton adalah arsitek. Ya. Arsitek. Nah, ini luar biasa bahwa impian kita, harapan kita, kerinduan kita, mimpi kita terkadang terwujud lewat desain-desain yang diberikan oleh seorang arsitek. Rumah adalah sebuah impian. Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok kita. Sandang, pangan, dan papan. Semua orang pasti punya rumah idaman. Semua orang pasti ingin punya tempat tinggal. Tetapi desain yang kita inginkan, harapan yang kita mau, ruangan demi ruangan yang ada di benak kita, semua akan terrealisasi lewat arsitek. Arsitek, arkitekton, dibagi dari dua tulisan, arki dan tekton. Arki itu adalah master, ahli. Tekton itu berarti tukang kayu atau builder, pembangun, tukang bangunan. Arkitekton adalah master builder atau ahli dalam tukang memanage, memimpin, mengatur tukang-tukang bangunan yang akan membangun. Jadi arkitekton adalah leadernya, masternya, mastermind yang men-setting semua sehingga menjadikan semuanya baik.
apa yang Roh Kudus mau katakan? Mari kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 3 ayat 10. 1 Korintus 3 ayat 10. Perikopnya adalah dasar dan bangunan. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudari sekalian. Demikianlah firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Penulis yang adalah Paulus menulis bahwa dia seorang arsitekton. Dia ahli bangunan. Dia ahli membangun. Nah, tadi kita lihat film di awal, dia seorang arsitek. Itu menggabungkan antara ketahanan, seni, keindahan, bahkan juga keahlian dalam mendesain serta pondasi untuk bahan yang di atasnya ketika dibangun menjadi bangunan yang kokoh. Jadi ahli bangunan itu kompleks dan bahkan dia tidak bisa bekerja sendiri, dia butuh keunitian. Jadi ahli bangunan itu betul-betul kompleks, apalagi arsitekton. Dan dikatakan Paulus dengan cakap meletakkan dasar. Karena bangunan yang indah tanpa dasar yang kuat belum tentu tahan uji, belum tentu tahan cuaca, belum tentu tahan gempa, belum tentu tahan bencana alam. Tetapi Paulus ingin mengajarkan bahwa oleh karena kasih karunia, aku telah menjadi ahli bangunan yang cakap. Paulus tidak memegahkan diri, Paulus tidak meninggikan diri, tapi Paulus mengakui keahlian yang aku miliki itu karena kasih karunia Allah. Mari kita belajar tentang hikmat, tentang emas yang dibakar oleh api. Itu adalah hikmat. Jadi oleh karena kasih karunia, Paulus mendapat hikmat sehingga sudah meletakkan dasar yang baik. Dasar yang cukup kokoh. Dan dia katakan ada dua hal di sini. Orang lain membangun terus di atasnya. Yang pertama, orang lain. Jadi ketika Paulus bekerja, ada orang lain yang membangun. Tapi di perkataan selanjutnya dikatakan, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi artinya, membangun di atasnya itu bisa berarti membangun rumah yang lain atau membangun rumah yang sendiri. Karena seorang arsitek yang handal, yang cakap, yang baik, yang berpengalaman, yang profesional, tidak mungkin tinggal di gubuk derita. Saya percaya rumah seorang arsitek itu mencerminkan keahlian daripada arsitek tersebut. Otomatis, dia kasih tahu bahwa tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas. Ini bisa mempunyai dua arti. Membangun rumah sendiri atau membangun rumah orang lain. Tetapi yang jelas ketika membangun harus diperhatikan. Katakan harus diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sebelumnya Paulus berbicara tentang keributan antara golongan Paulus dengan golongan Apolos. Padahal dasarnya sama, Yesus Kristus. Pada zaman itu jemaat Korintus saling membanggakan. Saya muridnya Paulus. Yang satu bilang, saya muridnya Apolos. Tapi semua itu menurut Paulus yang terpenting adalah dasarnya. Kalau dasarnya Yesus Kristus, berarti tidak ada tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Tapi semua adalah tubuh Kristus yang menjadi satu. Jadi di sini Paulus mau mencerminkan, mau mengatakan, mau membagikan bahwa ketika kita membangun sebuah bangunan, dia bertransformasi. Bertransformasi ke rohani, yaitu bangunan dengan dasar pondasi Yesus Kristus. Jadi dari pembicaraan pembangunan, dia berubah jadi rohani. Nanti akan kembali lagi kepada bangunan. Sebelumnya, Paulus berbicara tentang ladang, tanam-tanaman.
Jadi kalau baca di ayat sebelumnya tentang kita adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Lalu transformasi ke bangunan. Dari bangunan transformasi ke rohani. Nanti transformasi lagi ke bangunan. Memang cara Paulus berpikir itu memang tidak mudah untuk ditelaah atau dimengerti. Tapi hari ini Roh Kudus akan mengajarkan kita. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan dengan membangun yang dimaksud Paulus, dasarnya harus Yesus Kristus. Iman percaya dengan Yesus Kristus. Melalui iman percaya, melalui dasar yang adalah Yesus Kristus, maka kita memiliki hikmat ilahi. Ketika kita memiliki hikmat surga, hikmat ilahi, maka kita tidak akan mengalami kegagalan. Tapi kita akan mengalami kemenangan, keberhasilan, serta keberuntungan. Yang mengerti katakan amin. Jadi dasarnya adalah Yesus Kristus. Yesus adalah sumber segala sumber. Yesus adalah sumber hikmat. Yesus adalah hikmat itu sendiri. Ya, jadi penting, dasarnya adalah Yesus. Diawali dengan iman percaya kepada Yesus. Lalu lanjut di ayat 12, baru dia lanjutkan lagi dengan bangunan. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi di sini dikatakan setelah ada dasar, ada pondasi, baru kita mulai bangun. Jangan bangun rumah tanpa pondasi, akan hancur. Kita coba lompat ke Mazmur 127 ayat 1. Tiba-tiba Roh Kudus tuntun, coba buka Mazmur 127 ayat 1. Jadi dasarnya adalah Yesus, baru kita bangun. Demikianlah firman Tuhan, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya, dengan memiliki pondasi dari Tuhan, dengan memiliki hikmat dari Tuhan, dengan memiliki perlindungan dari Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan pasti berhasil, beruntung, berkemenangan. Pondasi sudah dipasang, dengan iman percaya kita, baru kita mulai membangun. Balik lagi ke 1 Korintus 3 ayat 12. Dan dikatakan di sini membangunnya bahannya ada dua kategori. Ada dua kategori. Barang bernilai, barang berharga, sama barang yang tidak berharga. Kalau kita lihat di sini ada dua kelompok. Kelompok pertama emas, perak, dan batu permata. Ini adalah barang berharga. Barang yang mempunyai nilai. Saya percaya kalau di Batam ada rumah yang dari emas, perak, batu permata, saya tidak tahu apakah rumah itu aman atau tidak. Tapi yang jelas kalau ada rumah seperti ini, wow, itu sangat amat megah dan bernilai. Dan mahal harganya. Ya, katakan mahal harganya. Yang kedua, rumput kering, kayu, dan jerami. Saya agak bingung kemarin membedakan antara rumput kering dengan jerami. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa jerami itu adalah batang-batang kering untuk pangan daripada ternak. Itu rumput kering. Kalau jerami itu yang ada gandumnya kayak gabah gitu gambarnya. Saya cari artikel itu, saya bingung sekali. Jadi berbeda tipis, kelihatannya sama tapi beda itu sebenarnya. Gitu ya. Tapi yang jelas bahan-bahan ini tidak bernilai. Gitu. Bahan-bahan ini tidak bernilai, tidak ada harganya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahan-bahan ini tidak tahan dengan cuaca. Ya, tidak tahan dengan cuaca. Artinya ketahanan. Tadi nilai ya. Nilai, yang kedua ada ketahanan. Dari ketahanannya kalau batu lebih tahan terhadap cuaca, kalau barang-barang ini tidak tahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa belajar dari nilai estetika. Keindahan. Otomatis kalau orang pakai kalung emas dibandingkan orang pakai kalung jerami, saya rasa lebih indah pakai kalung emas. Benar ya? Kalau pakai kalung jerami berarti kayak orang-orangan sawah ya. Berarti ada keindahan. Jadi ada 3 poin dari dua kelompok ini tentang nilai uang, ya, nilai harga. Kedua dari ketahanan. Ya. Ketiga adalah keindahan. Tiga hal dalam dua kelompok ini. Nah, sama dengan manusia rohani kita.
ketika manusia rohani kita dibangun, apakah manusia rohani kita dibangun dengan ketahanan? Tahan uji, tahan banting, ya. Sekalipun kita mengalami goncangan, kita tetap cinta Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Ada ketahanan cuaca kalau kita ketahanan terhadap goncangan selama kita hidup. Dan kedua, ada harga, ada nilai, ada harga yang harus dibayar. Seberapa sibuk waktu kita untuk urusan kita, seberapa sibuk waktu kita untuk Tuhan. Ada nilai, ada harga yang harus dibayar. Yang ketiga adalah keindahan. Seberapa kita memiliki etika Kristen. Ada orang-orang Kristen yang tidak punya etika. Tapi ada orang-orang Kristen yang mengikuti etika. Makanya di sekolah teologi ada mata kuliah namanya etika Kristen. Mengikuti cara Yesus beretika. Yesus itu selama hidupnya punya etika. Ya. Jadi ketika kita mengikuti teladan Yesus, kita bilang kita murid Yesus, berarti murid sama dengan guru. Ada murid, ada guru. Jadi kita harus punya etika, ada keindahan karakter. Itu yang Paulus mau katakan tentang bangunan yang akhir bertransformasi dengan kehidupan rohani kita. Dengan pondasi iman percaya kepada Yesus, karena kita semua anak Tuhan Yesus. Ya. Jadi ada yang harus dibangun. Ada perjalanan rohani, bukan hanya pondasi terus ditinggal. Tidak. Kita harus bangun. Ya. Dan setelah dibangun akan diuji. Kalau bangunan, pasti diuji dengan cuaca. Bangunan diuji dengan alam. Bagaimana dengan bangunan rohani kita? Ayat 13. Dikatakan begini. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kalau kita buat rumah, yang menguji adalah alam. Tapi rohani kita, rumah rohani kita, bangunan rohani kita, manusia rohani kita, itu akan diuji oleh api pada saat nanti Tuhan Yesus datang. Ya. Jadi kita harus mengerti, harus memperhatikan bagaimana tiap-tiap orang harus membangunnya, harus memperhatikan. Tetap harus dibangun karena ada perjalanan rohani. Ya. Jangan begitu dibangun terus sebentar stop. Jangan, kita harus terus membangun. Karena itu perjalanan rohani dan akan diuji ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu akan diuji. Lanjut ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Lanjut ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya begini, ketika kita membangun rumah rohani kita, manusia rohani kita, dan tahan uji, maka percayalah kita akan dapat upah. Itu diri kita sendiri. Bagaimana dengan diri orang lain? Sama seperti begini, seorang arsitek dia bangun rumah. Ketika dia bangun mulai dari rumahnya sendiri untuk sarana promosinya, mungkin dia nggak bisa membangun rumah orang lain karena arsitek ini baru lulus. Dia nggak punya relasi, dia nggak punya referensi, dia nggak punya promosi. Jadi yang dilakukan adalah membangun rumahnya sendiri. Ketika rumahnya dibangun, semua orang melihat. Semua orang melihat, tetangganya lihat, temannya datang melihat. Dapat upah gak? Dapat. Upahnya apa? Pujian. Ih, bagus ya rumah kamu ya. Kok kelihatannya simple tapi kok kayaknya luas gitu. Minimalis tapi eksotis gitu. Kok bagus sekali. Rumah kamu bagus sekali. Mungkin yang pertama pujian. Itu upah yang pertama. Apa yang upah kedua? Mungkin saja dia bilang gini, kebetulan rumah saya juga mau direnov. Mau dong saya ruangannya kayak gini. Ada pekerjaan. Jadi upah ada dua. Ada pujian dan ada pekerjaan lanjutan. Ada pekerjaan lanjutan. Kenapa? Karena kita sudah memperhatikan dengan seksama bagaimana cara membangun rumah rohani kita. Yang pasti jangan pakai kayu, jerami, dan rumput kering. Pakailah bahan-bahan yang bernilai, yang tahan uji dan berkualitas, bahkan indah. Emas, batu permata, perak. Saya percaya itu akan dapat upahnya. Pertama pujian kalau dalam kehidupan, ya.
Dan saya percaya itu ada juga di kitab Wahyu yang mengatakan Allah memuji kita. Padahal seharusnya kita yang memuji Allah. Kalau sampai Allah memuji kita, wow, itu luar biasa karena dia sang pencipta. Itu ada di kitab Wahyu, tapi saya nggak akan bahas di sini. Yang kedua, Allah akan memberikan pekerjaan. Apa pekerjaan lanjutannya? Memerintah 1000 tahun damai. Ini luar biasa ketika kita menjadi arsitek yang baik, arsitekton yang baik untuk membangun diri kita. Jangan membangun dulu orang lain. Bagaimana kita bisa membangun rumah orang lain kalau rumah kita gubuk? Rumah kita baru masuk, shalom, langsung rontok, pruk, banyak rayap semua terbang. Ini sih bukan rumah arsitek. Rumah arsitek biar digedor, biar dia apa, wih kokoh ya, luar biasa ya. Jadi harus membangun diri kita dulu, baru bisa membangun orang lain. Membangun manusia rohani kita dulu, baru bisa membangun manusia rohani orang lain. Gak bisa kita bangun jemaat kalau diri kita sendiri belum dibangun. Kita harus bangun diri kita dulu, baru kita bisa bangun keluarga kita, baru kita bisa bangun jemaat di tempat kita melayani. Gitu. Baru kita bisa membangun komunitas di kantor tempat kita bekerja. Tapi kita dulu dibangun. Lah kita nyamburadul gimana mau bangun? Kitanya harus berubah dulu, dibangun, dibuild dengan dasar Yesus Kristus, buka hati seperti kemarin ketika Yesus mengetuk pintu, izinkan Allah yang membangun. Nanti saya akan lanjutkan di ayat itu akan nyambung dengan ini. Nah, kalau jika diuji dengan api terbakar, pasti rugi. Anggapanlah ya, kita bangun rumah orang, tiba-tiba terjadi gempa bumi, hancur rumah itu. Rugi gak? Rugi. Yang disalahin siapa? Arsiteknya. Kemarin kejadian di mana itu ya? Ada di TV gitu. Dia bangun apa? Terus ada sidak, ada inspeksi mendadak dari pemerintah daerah. Jadi dia punya bahan-bahan di jalanan itu dikeprok sama tangan hancur. Itu dipanggil kontraktor pemenang tendernya suruh benerin lagi. Rugi gak? Rugi. Rugi waktu, rugi dana, rugi pikiran, rugi tenaga. Rugi semuanya. Tapi dikatakan di Alkitab, sekalipun kita menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Inilah yang dikatakan Pak Niko kemarin, hampir tidak diselamatkan. Kenapa? Karena bangunan rohaninya keropos. Bangunan rohaninya timbul tenggelam kayak lumba-lumba. Tapi bangunan rohani yang kokoh, yang punya bahan yang bagus, apapun, panas, dingin, hujan, gempa, bahkan hujan es batu sekalipun, bangunan itu tetap berdiri, bangunan itu tetap kokoh. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu luar biasa bangunan rohani itu. Dan kalau itu dia kokoh, orang akan melihat, rumahnya bagus ya, kamu kok bisa cinta Yesus kayak gitu ya, kok kamu cheerful terus gitu loh. Sekalipun ada masalah kamu tersenyum, kamu kuat. Kamu tidak pernah bersungut-sungut, kamu selalu memuliakan Tuhan. Mungkin di kamar kita nangis-nangis, tapi di hadapan orang-orang kita akan kuat. Itu akan orang akan melihat, bangunannya indah ya. Bangunannya berkilau ya, kayak emas. Bersinar, kamu cerah terus loh. Nah, itulah yang menyebabkan orang lain bisa ikut dibangun. Saya mau tahu resepnya gimana sih? Jadi jelas, itu yang Tuhan mau. Kita harus membangun manusia rohani kita dengan hati-hati. Perhatikan bahan-bahannya, jangan pakai sembarang pakai, jangan pakai kayu, jangan pakai jerami. Kayu dibakar sebentar habis. Jerami apalagi ditiup angin aja terbang. Kita pernah ingat ya, dulu cerita tentang 3 babi dan 1 serigala. Ya, 3 anak babi dan 1 serigala, saya tiba-tiba diingetin Tuhan film kartun tuh. Ya. Yang satu pakai jerami, yang satu pakai kayu, yang satu pakai batu gitu. Saya percaya itu ikutin Alkitab itu. Ya, tapi versi anak-anak. Gitu ya. Jadi jelas hati-hati dalam membangun tubuh manusia rohani kita. Lanjut. Kenapa begitu? Dikatakan begini di ayat 16. Ini ada satu yang menarik. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bait di sini. Kata bait di sini bahasa aslinya adalah naos. Bait ada 2 bahasa dalam bahasa Yunani asli. Satu naos,
satu hieron. Bedanya apa? Kalau hieron itu bait dikatakan ya ini seluruh gedung ini bait. Itu hieron. Tapi kalau dalam ayat ini naos itu artinya ruang maha kudus. Wow. Zaman Israel dulu orang mau masuk ruang maha kudus gak bisa. Yang bisa cuma imam pada saat itu. Yang bertemu dengan Allah di ruang maha kudus, di kemah ruang maha kudus itu hanya Musa. Tidak boleh ada yang lain. Itu hanya imam besar yang ditunjuk pada saat itu. Nah, Alkitab mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah naosnya Allah, ruang maha kudusnya Allah. Wah, keren banget itu. Gitu. Ya. Dan dikatakan roh Allah diam di dalam kamu. Apolos, aku menanam, kata Paulus. Apolos menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah. Allah ada dalam diri kita. Allah itu bukan Allah yang pasif. Allah kita adalah Allah yang aktif. Allah Sang Maha Pencipta. Dia selalu membangun manusia rohani kita. Karena dia berdiam dalam naos, ruang maha kudus di tubuh kita. Makanya ketika dia ketuk pintu, buka hati. Izinkan dia bangun. Izinkan dia tegur kita. Jangan keras hati. Orang yang keras hati susah untuk bertobat. Tapi lembutkan hati kita. Buka hati kita. Saya jujur, saya dulu orang yang keras. Sangat amat keras. Tapi puji Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, saya bisa dirubah. Dan saya percaya, Tuhan yang sama akan bisa memperbaharui kita semua. Ya. Jadi bilang kiri kanan, jangan keraskan hati. Jadi biarlah kita dibangun oleh Allah ketika kita bertumbuh dengan bahan yang cantik, emas, batu permata, perak. Percayalah, orang akan melihat kita berbeda. Karena manusia rohani kita berbeda. Disitulah kita bisa memulihkan banyak orang. Disitulah kita bisa dengan menggunakan tubuh yang bukan milik kita, yang adalah milik Allah untuk memberkati orang lain. Pak, tahu dari mana tubuh ini bukan milik kita? Oke, saya kasih 2 ayat. Kenapa orang bunuh diri itu tidak boleh? Ya. Ayatnya mana? Sampai sekarang nggak ada kan? Kalian tahu nggak ayat bunuh diri nggak boleh? Tahu dari mana? Tahu dari mana orang bunuh diri? Tahu dari mana Yudas Iskariot sekarang ada di surga atau nggak ada di surga? Dasar ayatnya mana? Kan ada yang pengajaran di luar sana bilang Yudas Iskariot sekarang ada di surga, di tempatnya Abraham. Ada itu. Ya, sekolah tinggi teologi saya nggak usah sebut itu. Dia punya ajaran seperti itu. Yudas Iskariot sekarang ada di tempat Abraham memangku Lazarus. Hati-hati, pengajaran di luar itu sudah mengerikan dan menyeramkan. Makanya harus banyak belajar Alkitab. Coba ayat selanjutnya, ayat 17. Perhatikan di sini. Ini ayat. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita tidak boleh membinasakan hidup kita. Ya, ini ayat. Kalau sampai kita membinasakan hidup kita, mengakhiri hidup kita, maka kita juga akan dibinasakan oleh Allah. Ya. Saya percaya kita semua punya penasehat ajaib namanya Roh Kudus. Kalau ada masalah, doa sama Tuhan. Kalau ada masalah, cari komunitas dalam kebenaran. Jangan cari emak-emak rempong. Ya. Itu isunya jangan jadi lebar, meluas tanpa solusi. Cari komunitas dalam kebenaran. Doa sama-sama, gandengan tangan sama-sama. Saya percaya sorga terbuka. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, coba buka 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh ini milik Allah. Paulus mau mengatakan, melalui tubuh yang milik Allah, di mana Allah bersemayam, Allah tinggal di dalam ruangan maha kudus, yaitu tubuh kita. Maka kita bisa berkarya. Melalui tubuh kita, kita bisa menjadi arsitekton. Yang bukan hanya dibangun oleh Allah, tapi membangun orang lain. Dan perhatikan,
Ketika kita membangun, pastikan dasarnya Yesus dan bahannya emas, perak, dan batu permata. Kelak pekerjaan kita akan diuji. Pekerjaan kita akan diuji. Jangan main-main. Saya kasih tahu neraka itu benar-benar ada. Tapi sorga itu juga benar-benar ada. Tinggal pilihan kita mau pilih yang mana. Saya percaya dan sangat amat terlalu percaya kita semua pasti pilih sorga. Otomatis pastikan kita bangun tubuh rohani kita dengan bahan-bahan yang berkualitas. Bahan yang tahan, bahan yang indah, bahan yang bernilai. Para pemusik saya undang untuk maju ke depan. Hari ini kita belajar tentang arsitektur. Master builder. Yaitu ahli yang dalam memimpin tukang-tukang bangunan untuk membuat satu impian menjadi kenyataan. Satu pengharapan menjadi kenyataan. Dan butuh keunitian, butuh talenta, butuh ilmu pengetahuan, butuh hikmat. Karena itu, pastikan kita juga membangun manusia rohani kita. Mengizinkan Allah membangun, dan kemudian kita memberkati orang lain dengan membangun manusia rohani mereka. Karena itu, saya percaya bahwa firman yang kita dengar adalah firman yang hidup. Tuhan mau kita semua bukan hanya jadi Kristen. Banyak orang jadi Kristen. Banyak orang mengaku dirinya Kristen. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah manusia rohaninya sudah dibangun dengan emas, batu permata, dan perak? Apakah hidupnya sudah pernah membangun orang lain? Jadi bukan hanya membangun diri sendiri, tapi membangun orang lain. Roh Kudus ingatkan, mulai saat ini, jadilah Kristen yang mau dibangun dan membangun. Karena dengan begitu percayalah, pada saatnya nanti Tuhan Yesus datang, semua bangunan rohani kita tahan uji. Dan kita semua akan mendapat upah di surga. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Saya nyanyikan lagu ini, kita katakan kepada Tuhan pemilik surga bahwa kita mau disempurnakan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarkan musik bermain. Jangan lihat kiri kanan. Pribadi lepas pribadi berdoa sama Tuhan. Kalau ada yang Tuhan izinkan, cuaca yang kurang baik, panas, dingin, guntur, badai, gempa yang ada dalam hidup kita, semua karena Tuhan ingin membuat manusia rohani kita tahan uji. Oleh sebab itu, minta sama Tuhan, Tuhan, kami mau buka hati Tuhan. Tuhan, kami mau respon Tuhan. Tuhan, bangun manusia rohani kami. Izinkan dengan bahan-bahan terbaik, emas, perak, batu permata, sehingga manusia rohani kami bersinar, manusia kami bernilai, manusia rohani kami tahan Tuhan, manusia rohani kami indah Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Tuhan, minta sama Tuhan. Kekuatan yang baru, ketahanan yang baru, keindahan yang baru. Biarlah Tuhan semakin menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga manusia rohani kita berdampak, manusia rohani kita menjadi berkat, manusia rohani kita bisa membangun orang lain. Minta sama Tuhan. Korata karala basyakara bayara 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 sikira rabasyikira dinata karara basyakara labasyikira rabasyakara labasya kurianata karala basyikira rabasyikira. Urapi anak-anakmu Abah, urapi anak-anakmu Abah, sehingga semua memperhatikan bahan bangunan yang dipakai untuk membangun manusia rohani mereka. Biarlah siapapun yang menanam, siapapun yang menyiram, tapi Allah memberi pertumbuhan di dalam nama Tuhan. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Kami mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama, memuliakan nama, beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Abah. Kau begitu mengasihi kami, sehingga Kau mengingatkan kami untuk memperhatikan tubuh rohani kami. Izinkan Roh Kudus menjadikan bangunan rohani kami bangunan yang tahan uji, bangunan yang indah, bangunan yang berkualitas, sehingga pada saatnya nanti Tuhan, kami tahu ketika api Tuhan menguji, bangunan kami semua kokoh, tahan dan tetap berdiri, dan kami semua akan mendapat upah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati terus Tuhan jemaat-Mu, berkati terus pengerjaan di GB Pantai Permata ini. Engkau berkati mereka dengan kesetiaan, berkati mereka dengan komitmen dan integritas, berkati mereka dengan roh kebenaran, roh keperkasaan, kasih mula-mula. Sekali Yesus, tetap Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pada saatnya nanti, ketika Engkau sendiri menjemput mempelai-Mu Tuhan, kami semua
akan masuk dalam perjamuan besar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman. Mari kita buka kedua pintu hati kita dan tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat pembaharuan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, bahkan berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Kasih karena melimpah-limpah dari sorga. Dan shalom dari Allah Bapa kita di sorga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus sendiri menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.